Ya, shalom sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam, kita kembali belajar, merenungkan, melihat lagi, memandang lagi tentang Yesus dan karyanya di kayu salib melalui buku ini ya, The Power of Right Believing. Kuasa daripada percaya benar. Sama-sama katakan kuasa dari percaya benar. Ya, percaya salah ya menghasilkan kehidupan salah. Ada powernya juga. Kenapa? Karena orang percaya kan ucapin lagi. Nah, hidup mati dikuasai sama lidah. Nah, lebih-lebih lagi kita kalau percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, sama-sama katakan. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kenapa? Karena jaminan. Ya, jaminan dari Yesus 2000 tahun yang lalu sudah bayar semua. Amin. Ya, jaminan yang kepastian. Dia sudah bayar ketika kita masih berdosa. Gimana nggak pengharapan kita pasti? Ya, Bapak tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkan bagi kita semua. Diserahkan, rela karena kasih. Pertanyaannya gini, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus ini? Nggak mungkin. Karena yang the best aja sudah diberikan. The best from heaven. Amin. Karena itu kita benar-benar selidiki warisan kita. Terima dengan iman. Nikmati warisan kita. Nggak usah nunggu sakit dulu. Emang kita nggak perlu sakit dulu untuk hidup dengan sehat, dengan long life. Ya, dengan segar, kuat, bahkan dimudahkan. Kita nggak perlu miskin dulu, bangkrut dulu, terus berdoa, Tuhan, saya nggak punya uang, saya butuh ini, butuh. Nggak perlu, saudara. Tuhan Yesus itu kaya, rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Kemiskinan kutuk. Biar gimana kutuk, Adam di Taman Eden nggak pernah hidup dalam kekurangan makan misalnya. Penyakit menjadi tua juga kutuk. Akibat korosi, akibat dosa. Dan kita ditebus dari dosa. Itu luar biasa. Ya, jadi di bagian terakhir dari buku ini kita udah sampai bab yang ke-18. Ya, menemukan harapan, hope. Ngomong-ngomong kita Jumat, Minggu juga dengar ya, minggu yang lalu juga tentang hope. Karena dunia ini sedang dalam keadaan nggak baik, gelap, krisis. Ya, keuangan, krisis perang, ya finansial, mengalami apa tuh, keuangan yang inflasi, daya beli kurang. Dunia sedang mengalami itu, jadi global ini. Tapi itu bagi kita gini, oh itu tanda akhir zaman. Kalau yang jeleknya terjadi karena sudah dinubuatkan, bukan dari Tuhan ya, sudah dinubuatkan, berarti semua yang janji-janji Tuhan ya pasti dikenapi juga karena sudah dinubuatkan. Amin. Tapi dunia nggak ada hope, nggak ada hope yang pasti gitu. Makanya yang kita dengar dari dunia, jangan terlalu berharap deh. Jangan naikkan pengharapanmu deh, nanti kalau jatuh kecewa loh. Jadi dunia itu hanya kenal harap-harap, mudah-mudahan. Ya, tidak ada suatu kepastian. Kenapa Tuhan itu bicara kepastian? Cuman kita mengambilnya dengan iman. Ya, tadi sekali lagi sudah dibayar. Tuhan Yesus itu benar-benar sudah menyerahkan segalanya. Surga itu dikosongin buat saudara dan saya. Ya, jadi kita sudah mendengar di Jumat lalu tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya, kalau perempuan yang dewasa tahu artinya menstruasi kan? Tahu ya, kadang-kadang saya lihat menstruasi kalau si Sharon atau gimana gitu baru 3 hari aja, maksudnya baru menstruasi aja udah melintir-melintir kayaknya gitu. Aduh gitu. Ya, kita ketawa yang laki yang nggak ngalamin. Ya, tapi kalau 12 tahun bayangin. Ya pasti
eh, benar-benar hancur ya tubuhnya ya. Keuangannya habis karena dia harus bayar mencari tabib-tabib atau dokter atau orang-orang yang bisa menyembuhkan. Kemana aja dia coba usahakan, tapi keadaannya semakin parah. Ya, saudara bisa dengerin di yang Jumat lalu. Tapi kemudian dia mendengar, sama-sama katakan mendengar. Seperti hari ini, saudara, Tuhan menyampaikan melalui saya, dan kita semua mendengar, hearing. Mendengar bukan mendengar hukum Taurat, saudara. Kalau dia mendengar hukum Taurat, nggak mungkin dia samperin Yesus gitu, pakai berdesak-desak. Karena hukum Taurat bilang apa? Nanti kita baca. Orang seperti itu kalau menyentuh orang lain ya menularin kenajisan gitu. Karena lelehan itu disebut najis. Ya, darah. Najis. Ya, dia bukan mendengar Yesus itu sama seperti rabi-rabi orang Yahudi atau imam-imam orang Yahudi. Nggak mungkin juga. Karena imam-imam orang Yahudi akan pakai hukum Taurat tadi. Ya, atau dia mendengar misalnya, oh Yesus juga nggak mau nyentuh-nyentuh yang kotor-kotor loh. Ya, ya nggak gaul sama orang-orang yang berdosa cemar gitu. Nggak mungkin loh. Yesus tuh nggak mau deket-deket yang kayak gitu. Kalau dia mendengarnya seperti itu, ya nggak mungkin dia berusaha mendekati Yesus. Dan dalam tanda petik mencuri kan, mencuri power, kuasa yang ada dalam Yesus, yaitu kuasa kesembuhan. Ya, karena apa saudara? Karena benar-benar di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama ditulis. Coba kita lihat Bilangan 19 ayat 22. Segala tuh, mau benda, mau manusia, mau binatang, yang diraba orang najis itu menjadi najis. Jadi yang najis misalnya apa? Kusta. Tadi kan, kalau di hukum Taurat saudara selidiki di Alkitab, yang lelehan darah gitu ya. Ya itu juga termasuk. Ya, menstruasi gitu, itu termasuk najis disebutnya. Dan orang yang kena, nah, di spesifik orang ya, kepada orang menjadi najis juga. Yang kena orang najis ya jadi najis, ketular gitu, sampai matahari terbenam. Jadi di perjanjian lama jelas. Ya, yang kudus aja kena yang najis, artinya yang kudus yang nggak najis kena yang najis, jadi najis, saudara. Itu hukumnya. Ya. Sementara di bawah kasih karunia, yang najis menyentuh yang kudus. Minggu lalu kan kita dengar gitu kan, menyentuh Yesus, ujung jumbai jubahnya, talit tuh ya, ujung jumbai jubah Yesus. Bukannya Yesus yang jadi najis, saudara, tapi perempuan itu menjadi tahir, menjadi kudus, menjadi tahir. Coba kita lihat Matius 8 ayat 3. Jadi perjanjiannya sudah berubah. Saudara sadari aja, perjanjiannya sudah berubah. Apalagi kita, Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya menguduskan, menyucikan kita. Continue terus-menerus sampai kekal. Kita kayak di bawah air terjun darah Yesus terus-menerus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Makanya ini cerita tentang orang kusta ya di Matius 8. Maukah engkau menyembuhkan aku? Aku mau, kata Tuhan. Jadilah engkau tahir. Dia nggak bilang sembuh lagi, tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Dan kusta juga bicara apa? Seringkali menggambarkan tentang dosa. Orang berdosa itu kayak penyakit kusta, nggak bisa disembuhkan dari dirinya sendiri. Terpisah udah, kayak perempuan pendarahan 12 tahun itu sudah terpisah dari keluarganya, dari lingkungannya, apalagi dari orang-orang agamawi. Sudah terpisah, udah nggak bisa gabung lagi. Tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Orang yang najis. Itu yang kita tuh harus sadari benar-benar.
paradoksnya di situ. Ya jangan lagi dong kalau kita udah tahu bahwa kita orang berdosa, ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Korbannya adalah tubuh Kristus, anak domba Allah. Once and for all. Sekali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya, continue selama-lamanya. Jangan mau ada seorang pun yang menggoyahkan kita dengan perkataan-perkataan yang lain. Karena memang gak masuk akal. Amazing grace itu, kasih karunia yang amazing itu radikal atau apa ya, skandal bahkan disebutnya. Ya memalukan lah ya. Masa Tuhan mau makan sama orang berdosa? Gua aja gak mau, kata orang Farisi. Masa guru lu tuh bergaul sama pemungut cukai, sama pelacur? Gua aja gak mau manusia. Berarti kan skandal ya. Scandalous grace tuh sampai begitu. Kita tuh nggak bisa sampai pikiran kita tentang kasih Tuhan ini yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya percaya, saya terima. Amin. Ya, luar biasa. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar. Markus 2 ayat 17. Inilah kabar baik. Ya, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, kepada orang Yahudi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jelas ya? Ya Pak, saya orang berdosa Pak. Ya saudara qualified sama saya juga. Tapi kita datang bukan terus jadi hidup dalam dosa. Bukan memang. Orang dari coberan diangkat kok. Dari jurang kekalahan, siklus kekalahan, penuh ketakutan, penuh rasa bersalah, kecanduan, mungkin ikatan, diangkat kok, dimasukin ke dalam dia. Dan dia di dalam kita. Ya, jadi yang dia dengar itu bukan Yesus yang keras, legalistik, religius gitu. Kan kalau orang agamawi kan biasanya pakaiannya, wah udah beda nih. Udah kastanya juga udah beda sama orang. Wah saya imam, kamu umat. Udah beda saudara. Yesus gak begitu ternyata. Ya, atau penuntut. Ya, kasar. Tidak mau mengampuni. Dosa lu mau udah kelewat parah. Ini tau gak lu 12 tahun pendarahan gini gara-gara lu berdosa. Gak begitu Tuhan datangnya. Ya, kalau itu yang kita dengar, dan memang kadang-kadang kita suka dengar juga di mimbar, saudara, saya beritahu saudara, itu bukan Yesus yang membawa kabar baik, membawa kasih karunia, kasih, kemurahan. Ya tapi Pak, saya orang berdosa. Ya, saudara qualified. Kalau gini, Pak, tapi saya orang benar Pak, saya orang baik. Saudara nggak qualified, sorry. Nggak bisa kita di hadapan Tuhan datang, ya nggak bisa bilang bahwa kita nggak perlu Yesus kalau begitu kan. Ya, jadi dengan berita Injil, kalau begitu tuh selalu menanamkan hope. Wah, ada harapan. Wah, ada harapan buat saya. Saya begini aja, Tuhan mau baik sama saya. Ada harapan. Iman, ada harapan. Ya, wah saya diselamatkan. Ya, tubuh saya, keluarga saya diselamatkan. Keuangan saya diselamatkan. Keselamatan itu mencakup semua. Ya, sekali lagi, kita semua kekurangan semua karena akibat dosa. Ya kita semua bangkrut gitu, orang berdosa yang bangkrut.
Tapi kita ditebus, sama-sama katakan saya ditebus. Ya, suatu yang luar biasa. Jadi, sekali lagi ada harapan di tengah-tengah. Tidak ada harapan. Bahkan ini orang parah ya. Kita dengar cerita dari George ya, dari California. Saya bacakan ya kesaksian. Para dokter memberikan transfusi darah sekaligus menyuntikkan steroid tinggi, dosis tinggi. Steroid bereaksi buruk di dalam tubuh saya, membuat saya sangat depresi. Sehingga suatu ketika saya pernah meminta istri saya untuk menyembunyikan senjata api di rumah kami karena saya tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak menembakkan senjata api ke tubuh saya sendiri. Sampai putus asa mau bunuh diri gitu ya. Karena mendapat steroid saya tidak mampu berpikir atau bercakap-cakap dengan normal. Error. Saya menangis terus-menerus. 3 anak kami tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Itu sangat sulit bagi keluarga kami. Saya mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan telah menghukum saya atas perbuatan saya. Saru rasa bersalah kan? Penghukuman. Iya emang benar kan? Iya benar. Tapi kan kita terusin dulu ya. Setiap kali para dokter menginfus saya dan menaikkan dosis steroid, trombosit saya naik menjadi normal. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Ya, jadi ini ada yang makan trombosit dia. Nanti kita baca ya. Sistem kekebalan tubuh saya terus menyerang dan menghancurkan trombosit saya. Nah, jelas ya. Walaupun saya telah mendapat berbagai macam pengobatan, darah saya terus-menerus diambil untuk mengerti jumlah trombosit. Dan saya tahu kemudian ya, seluruhnya adalah gejala Evans syndrome dan efek samping steroid. Ya, Evans syndrome itu semacam yang sekarang lagi terkenal ya, banyak apa tuh namanya tuh, autoimun ya, kalau sudah dengan autoimun. Ya, sistem kekebalan tubuhnya sendiri menyerang trombosit dia dalam kasus ini. Ya. Kalau ditanya penyebabnya apa? Nggak tahu, saudara. Kedokteran nggak tahu. Ya, sekarang alatnya udah diketemukan aja. Jadi tahu bahwa ada penyakit yang namanya autoimun, ditamain aja. Autoimun. Ngeri ya? Lalu di tengah masa-masa ini Roh Kudus memimpin saya menonton pelayanan Anda di televisi. Berkat kasih karunia Tuhan, akhirnya saya menonton saluran televisi yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya dan menyaksikan Grace Capsule ya. Dia Pastor Pin punya Grace Capsule. Nah, kalau kita punya apa? Di apa? YouTube ya, YouTube channel bisa denger terus itu khotbah banyak begitu. Udah 200 kata Mika. Perempuan di seberang telepon mengatakan bahwa Grace Capsule akan tiba 1 hingga 3 pekan karena dikirim ke Amerika kan dari Singapura. Tapi Anda tahu itu datang dalam 2 hari saja. Itu tiba sebelum saya dan istri harus berangkat ke rumah sakit yang jaraknya 3 jam dari rumah kami. Dan perlu saya katakan, Grace Capsule adalah suatu karunia Tuhan bagi saya. Melalui ajaran-ajaran Anda, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Awalnya saya merasa terhukum. Bagaikan Tuhan menghukum saya. Ya, sampai menyaksikan karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Dengan ajaib, Yesus menghapus seluruh ikatan dalam hidup saya. Rokok, pornografi, marijuana, semua yang saya gumuli. Ya. Saya menderita sakit punggung dan sakit lambung selama bertahun-tahun, selain tadi autoimun tadi ya. Namun setelah terus-menerus mendengarkan khotbah Anda di rumah maupun di rumah sakit sepanjang malam, rasa sakit dan masalah asam lambung saya sirna, hilang. Kini sudah 4 bulan dan terpujilah Yesus, saya sudah sembuh dari penyakit punggung dan sakit lambung. 3 bulan silam limpa saya dibuang supaya penyakit Evans syndrome saya akan hilang atau setidaknya berkurang. Tapi setelah operasi dilaksanakan, trombosit saya turun kembali. Ada 2 pilihan pengobatan yang sama-sama berat. Salah satunya melalui kemoterapi. Sampai saat itu saya setelah mendengarkan Grace Capsule selama kurang lebih sebulan. Akhirnya saya menyerahkan Evans syndrome kepada Tuhan. Nyerah. Saya tidak lagi memeriksa jumlah trombosit, saya tidak lagi mengkhawatirkan gejala penyakit dan mulai bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan saya. Nerima aja, bersyukur. Kini Yesus telah memulihkan keadaan saya, bahkan lebih baik daripada dulu. Direstorasi 120%. Ia telah menganugerahkan lebih banyak
Ia telah menganugerahkan lebih banyak kekuatan, energi, dan kasih. Saya pikir saya sudah memahami tentang kasih, tetapi kini saya tahu apa kasih sejati itu. Karena kasih Bapa dan kasih Yesus kepada saya. Sudah berapa bulan berlalu, saya tidak lagi memeriksa jumlah trombosit saya. Setiap hari saya dan istri saya melakukan perjamuan kudus seperti Yesus. Kami bersyukur kepada Yesus karena menyembuhkan kami oleh bilur-bilurnya. Sesimpel itu. Ya Tuhan memakai saya dan istri untuk menjangkau orang lain, dan Roh Kudus melakukan hal-hal luar biasa melalui materi-materi Anda. Perubahan drastis yang orang lain lihat dalam diri saya bukanlah usaha saya sendiri, melainkan Yesus yang telah melakukan semuanya bagi saya di kayu salib. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Untuk suatu kesaksian, untuk di mana tidak ada harapan, ada harapan. Saudara, saya cuma mengajarkan simpel. Tadi kan ditanya, kalau saya yang gak kudus menyentuh yang kudus, saya jadi kudus karena Yesus di perjanjian baru. Saya cuma mengajarkan gimana Tuhan Pak Melki menyentuh Yesus. Saudara cuma bilang, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu kita menyentuh Yesus. Saya sama kudusnya dengan Yesus. Luar biasa ya. Sesimpel itu. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang orang berpikir, masa segampang itu? Too good to be true itu Pak Melki. Kita udah lihat tadi kesaksian daripada Josh ya. Jadi ada orang bergumul untuk mendengarkan. Ya, Grace Capsule itu tadi MP3 ya. Jadi isinya 70 jam dari khotbah Pastor Prince ya. Yang didengarkan adalah tentang Yesus. Yesus itu roti hidup yang segar. Ya, air hidup yang melegakan. Ya, kalau orang haus kan, aduh, kalau di padang pasir apalagi. Yaitu Yesus nafas hidup. Tidak rumit, simple. Kita mendengar semua firman Tuhan dari kacamata finish work. Seperti sekali lagi, sama si George, si perempuan 12 tahun pendarahan, hanya mendengar tentang Yesus dan kasih karunia-Nya. Dan dia memperoleh banyak iman. Ya, sama-sama katakan banyak iman, banyak pengharapan, dan keberanian. Itulah yang sebenarnya yang membuat orang Kristen tuh benar-benar memiliki power. Yang mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah yang menebus tadi waktu-waktu yang hilang dalam hidup kita. Ya, waktu-waktu di dalam kekalahan. Tadi kan narkoba, pornografi, marijuana, belum lagi sakit dia, ada sakit lambung, sakit punggung tadi. Ya, punya anak banyak, punya istri, menyusahkan. Itu hari-hari yang rusak, hari-hari yang hilang. Banyak orang yang dari sehat-sehat nyemplung ke situ, saudara. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana Mazmur 90 ayat 12 katakan apa. Ini solusi praktis sekarang. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi ada hari-hari yang kita tuh bijaksana disebutnya dari Mazmur 90. Berarti ada hari-hari yang nggak bijaksana. Ya, kalau bahasa kasarnya bodoh gitu, nggak bijaksana ya. Ya, waktu-waktu yang hilang itu waktu-waktu yang sia-sia. Seperti asap gitu. Hidup manusia kan dibilang, hidup manusia seperti asap. Hidup manusia seperti bunga tuh di pinggir jalan. Nanti besok udah layu, mati. Tapi sayangnya kadang-kadang itu yang dijadikan kebenaran. Padahal itu kenyataan, saudara. Ya, kebenaran hidup kita berarti di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita dengan purpose, dengan tujuan. Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, memberikan kehidupan bagi kita. Itu memiliki apa tuh? Tujuan yang divine gitu. Kita memiliki tujuan ilahi. Nah, itu. Ya. Contoh ya,
Kejadian 47 ayat 9. Ini hidup Yakub. Yakub Israel. Israel tuh nama Yakub kemudian Tuhan berikan. Tapi dia banyak hidup dengan ya nipu bapaknya. Sebenarnya nggak nipu juga sih. Nipu kakak. Tapi dia bilang Yakub namanya emang penipu ya, supplanter. Arti kata Yakub tuh. Nah, diganti jadi Israel, pangeran Allah, pangeran Prince of Yahweh ya. Dia hidup nanti ke tempat Laban. Jadi banyak hidup dia bilang gini. Yang dia saksikan sendiri. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Dia udah berumur 130 tahun. Dia bilang gini, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Jadi tanpa penebusan Yesus, hidup kita banyak kan buruk gitu. Ya penuh penyesalan, penuh kekalahan mungkin, penuh pergumulan. Ini mencakup semua orang, bahkan orang-orang yang terkenal ya di dunia selebritas gitu. Kita sudah mendengar, ya lah tuh orang kok bercerai ya, kok hancur hidupnya ya. Kita sudah mendengar kasus polisi itu. Dalam seketika hilang hidupnya. Belum lagi yang lain-lain. Atau saya sering ingat tuh dulu Michael Jackson gitu. Dia jaga semua pakai kekuatan dia. Semua dokter, semua vitamin, semua ruangan, semua udara aja dia pakai oksigen semua kali di rumahnya. Enggak ada virus. Dia mau hidup panjang. Dan menurut dia baik. Kaya, segala macam, tenar, terkenal. 50 mati, saudara. Meninggal maksudnya. Dengan depresi, dengan stres. Overdosis. Dan banyak cerita lain. Itu hidup-hidup yang buruk disebutnya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Kalau dibanding itu aja dia bilang sedikit. Untung dia ditebus. Amin. Ya, kalau gitu kita kembali ke Mazmur 90. Kuncinya apa? Ini kuncinya, saudara. Baca sama-sama. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Saudara bisa hidup dengan baik, bahagia, sukacita. Hidup yang berarti kalau kita dikenyangkan oleh roti hidup tadi, Yesus, dengan kasih setiamu, hesed. Nah, hesed ini kasih karunia. Ya, saudara bisa cek. Ya, bahasa Ibrani-nya tuh hesed. Hesed itu adalah kasih karunia, grace. Diterjemahkannya hesed. Kasih karunia Tuhan. Supaya apa dia bilang? Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi siapa bilang hidup orang Kristen itu nggak exciting? Penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan hidup gitu. Evergreen bahkan. Segar, dimudahkan. Saudara ini janji, saudara janji. Bukannya, ya berat sih kalau cuma lihat ke diri sendiri, ke manusia, lihat yang udah-udah gitu ya. Yang udah-udah bapak kita, kakek kita, atau yang kita baca, atau yang kita dengar. Sulit, saudara. Kenapa? Karena kenyataan yang kita lihat sekeliling kita nggak begitu. Tapi kalau ketika kita lihat firman, dengan panjang umur ku kenyangkan dia, misal Mazmur 91-nya kalau 4 ya. Ku perlihatkan Yesua. Keselamatan tuh Yesua, Yesus. Kita nih memandang Yesus, kita dikenyangkan oleh Yesus. Ya, mulai hari, simpelnya gimana Pak Mel? Ya mulai hari dengan Yesus. Dan kenyangkan diri kita dengan kasih karunia Tuhan. Segitu simpelnya. Kasih Bapa. Kalau tiap pagi kita bilang, saya orang yang paling dikasihi. Pokoknya sebut aja dulu. Buktinya apa? Buktinya saudara bangun dari tidur. Bersyukur, Tuhan, saya memiliki tidur yang berkualitas. Banyak orang yang gak bisa tidur. Mau ranjangnya sebagus apa, mau kamarnya sebagus apa, mau rumahnya semewah apa. Nggak bisa tidur, saudara. Itu berkat.
Dan Tuhan bilang, aku memberkati kamu pada waktu tidur. Terima. Ya, renungkan kasih karunia-Nya. Orang bilang, ya Pak, baca ya. Tapi jangan legalistik ya. Saya nggak bicara legalistik ini. Agamawi, bukan. Tapi kita renungkan. Buka surat cintanya, Alkitab. Firman. Mulai, sekali lagi, kalau kita buka Alkitab kita. Ya, makanya dibilang, pemazmur tuh yang bilang. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, hesetnya tadi. Yang kita lihat ada kebaikan Tuhan. Gua Pak, Alkitab juga menghukum loh. Alkitab juga menghajar loh. Alkitab juga mengutuk loh. Firman juga bilang itu. Saudara harus bilang gini sekali lagi. Memang mestinya kita dihukum. Tapi penghukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Memang mestinya kita dirajam. Karena melanggar hukum Taurat. Karena itu hukum Tuhan. Tapi itulah yang ditimpakan kepada Yesus. Memang kita mestinya masuk neraka, dibakar habis. Karena dosa. Putus hubungan dengan Tuhan. Hidup dengan gak ada harapan di dunia ini. Tapi sudah dibayar oleh Yesus. Nah itu bukan lip service, saudara. Makanya kita bicara praktis. Ya, kita dikenyangkan oleh kasih karunia setiap hari, setiap pagi. Ya, jadi waktu-waktu yang sia-sia itu, ikatan-ikatan ketakutan, rasa bersalah, kecanduan, yang kita sedang belajar buku ini kan, kita bebas fear, ketakutan, rasa bersalah, kecanduan, itu benar-benar sirna, saudara. Nggak bisa, nggak ada jalan lain. Saudara mau paksa pakai dari luar, pakai tuntutan, nggak akan berhasil. Kita udah lihat. Kemarin saya ketemu seorang di Bandung terkenal ya, punya toko bangunan yang terkenal. Aduh Pak Melki katanya, untung ya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik. Dia selalu ngomong gitu, Tuhan itu penuh mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Kemarin saya baru ketemu katanya, pendeta katanya, udah mau bunuh diri itu di rel kereta. Tapi saya nggak sebut namanya ya, saya juga nggak tahu namanya ya kan kalau sudah tanya. Tapi dia ngomong, untung katanya waktu dia berdiri di rel kereta, kereta datang, itu ada tukang kardus, dia bilang pemulung lah ya, untuk nangkap dia sehingga dia lolos. Terus kenapa tuh kok? Saya tanya. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia. Padahal gembala saudara 1.500 dia bilang itu gembala 1.500 orang. Enggak sebab saudara. Bukan itu ternyata. Ya, bagaimana kita dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan. Ayo sama-sama saya katakan. Tuhan, saya mau setiap hari dikenyangkan dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu, kasih karunia-Mu. Wah, Pak Melki pilih-pilih. Saudara, bukan soal pilih-pilih, saudara. Memang itulah yang kita terima dari Yesus di kayu salib. Pertukaran di kayu salib. Ya bagian penghukumannya terima juga dong. Oh nggak bisa. Penghukumannya sudah diserap habis oleh Yesus. Bagian kutuknya, bagian murkanya, bagian hukuman-hukuman. Kan bikin salah ya dihukum itu. Baru cengli, baru itu benar itu firman. Saudara. Beda perjanjian. Beda covenant, ikatan perjanjian. Dan puji Tuhannya ketika kita terima kasih karunia satu paket juga saudara. Dengan perilaku yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan hikmat, dengan semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang meluap dalam hidup kita. Semua. Nggak usah kita malu kita terima dari Tuhan. Satu-satunya respon kita ya kita bersyukur, grateful, berterima kasih. Itulah saudara saya memuji-muji Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Ini buat perbandingan dibilang. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Perbandingan saudara. Ya 1 hari dikenyangkan
dengan kasih karunia Tuhan lebih baik daripada 1000 hari dihabiskan di tempat lain. Itu firman Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu gambarannya. Jadi gimana praktisnya? Ya kenyangkan. Tersedia kok. Alkitab saudara tersedia. Saudara mau dengar, tadi kan orang bilang dengar Grace Capsule tentang firman. Saudara tinggal buka YouTube saudara. Saudara tinggal buka rekaman. Saudara bisa pakai earphone. Saudara bisa dengar. Mendengarkan lagi. Ya, yang punya pastor yang bisa bahasa Inggris, dengerin juga lagi. Karena itu, saudara cek aja. Apakah itu kabar baik? Bukan. Ya, karena perbandingannya seperti itu. Jauh, saudara. Kalau tanpa firman, tanpa kebenaran, tanpa nafas hidup Tuhan, tanpa roti hidup Tuhan, ya kita bayangin aja orang Israel di padang gurun. Nggak punya makan dia. Tapi makan mana? Kakinya aja nggak bengkak. Kemarin habis lari tuh, habis jalan maksudnya di Tahura sama Cileni juga. Sakit saudara naik gunung. Tapi ini kakinya nggak bengkak. Bahkan bajunya aja ngikut badan gitu. Sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak. Itulah kuasa dari Tuhan. Yang Tuhan mau buat gimana aja juga bisa. Nggak terbatas saudara. Jangan batasi Tuhan. Kalau udah dicuri gimana? Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan keadaanmu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya ini pakai penghukuman, perjanjian lama ya dalam kitab Yoel. Disebut tentara Tuhan. Belalang pindahan makan apanya? Dia pindah, berjuta-juta, daunnya habis semua. Datang lagi belum selesai, daunnya kan tinggal rantingnya. Datang belalang pelompat, lompat berjuta-juta, habis batang-batangnya semua. Maksudnya ranting-rantingnya. Datang lagi belalang pelahap, batangnya habis. Datang lagi belalang pengerip, akar-akarnya habis, saudara. Itulah kehidupan di bawah kutuk. Di bawah penghukuman. Ya. Tapi kan Tuhan bicara pemulihan. Sama-sama kan pemulihan. Pemulihan itu artinya apa? Direstorasi. 120% lebih baik. Nggak ada jalan lain saudara. Selain lewat karya Yesus. Ya, kita jadi percaya sekarang. Saya memiliki hari-hari yang baik di depan. Berkat, kasih karunia. Bukan karena kata baik. Tadi kita udah belajar ya. Kita qualified aja. Karena Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan buat orang benar. Ya. Dan kita menikmati juga hidup benar. Orang buktinya tadi. Apa? Jadi saudara jangan bilang gini. Wah hore. Berarti saya bisa berzina. Saya bisa narkoba. Saya bisa gini. Nggak dihukum kata Pak Melki. Itu mah terhukum lagi saudara. Itu masuk penjara, jerat, perangkap burung. Ya kita dibebaskan dari itu semua. Kenapa mesti hidup dengan korupsi? Kenapa hidup dengan berbohong? Kenapa hidup dengan berdusta? Kenapa? Orang saya disediain semua dari Tuhan. Nggak kekurangan apa-apa. Paham saudara? Sukacita di dalamnya nggak kekurangan. Damai sejahtera nggak kekurangan. Nggak ada yang sesek. Tidur nyenyak. Makan ada. Semua keluarga diberkati. Nggak Melki jangan gitu. Iya benar saudara. Saya cuma percaya sama Tuhan. Kan Tuhan bilang. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Nah, saya bilang ini Tuhan. Daripada saya bikin sia-sia, Tuhan aja yang bangun semua. Saya percaya sepenuh kok. Masa nggak boleh juga? Kan saya percaya firman Tuhan. Amin Pak Melki. Amin. Nanti kalau nggak kejadian kecewa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan bayar nyawa kok di kayu salib. Jadi kalau orang Kristen kenapa bisa hancur? Tadi Bapak cerita gini. Tanpa menghakimi siapapun saudara. Pasti ada kepercayaan yang salah. Udah gitu aja. Pakai tapi itu biasanya. Kalau saudara mau pakai tapi, saudara gini. Ya Pak hidup saya hancur. Tapi Tuhan. Nah gitu kan. Misalnya kayak Yusuf. Waduh. Jadi budak.
tetapi Tuhan menyertai. Nah gitu. Tapi kalau nah sekarang kita ngomong tapi lagi ya. Tapi kalau udah Tuhan, jangan ditapiin lagi dong. Tuhan sudah membayar semua. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Ya tapi, ya sama juga kalau saudara udah pakai tapi, yang depannya tuh saudara hapus semua. Nggak jadi jadinya. Jadi pakai gimana? Saya percaya, ngerti nggak ngerti saya percaya Tuhan. Minimal saya percaya dulu. Kalau belum ngerti saya tungguin aja. Nanti pewayannya mungkin berikutnya. Di satu waktu. Tapi jangan dibuang dulu dong. Udah jelas bagus kok. Bagus kan? Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Aku puaskan hidupmu. Bagus sekali. Orang yang menantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bagus nggak? Bagus sekali. Ya jangan ditapiin. Kalau saudara bilangnya, ya tapi nggak mungkin lah. Nanti orang, jangan deh tapi. Saudara ketika tapi, apa yang kita katakan di depan itulah jadi hilang. Saudara bilang gini, wah tadi kita udah baca loh. Tuhan Yesus itu menguduskan kita, keselamatan kita kekal. Ya tapi, ya kita kata tapi, iblis nungguin. Ya, kita perlu belajar kalau di Alkitab itu but God gitu kan. Tapi Tuhan tadi kata, tapi Tuhan memulihkan. Nah, itu kan tetapi Tuhan memulihkan. Amin gitu. Ya jangan kayak orang Israel. Tuhan udah memulihkan, keluarin dari tanah Mesir. Perbudakan, masukin ke tanah Kanaan. Berlimpah susu dan madu. Ditapiin. Ya tapi ada raksasa Yos. Musa, kita dimakan. Orang Tuhan bilang peperangan milikku kok. Kenapa jadi lu dimakan? Nah itu kan tapinya itu menghapus semua. Akhirnya jadi benar-benar mati di padang gurun. Ya itu namanya tragedi. Hidup hari-hari yang hilang, tragedi itu sebenarnya sesimpel itu. Sebaliknya, kalau kita terima aja dengan rendah hati, terima aja, saudara berlimpah semua kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan, ya sukacita, damai sejahtera Tuhan, minimal ke depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, ya saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ikuti aja saya berdoa untuk menerima Yesus. Ya, sama-sama katakan ya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya memiliki harapan masa depan yang luar biasa baik. Hari-hari yang luar biasa baik. Karena saya adalah anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.